sacrifice. Lord, I offer you my life. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Ada sukacita hari ini. Kita merasakan penyertaan Tuhan, kasih setia Tuhan di sepanjang kehidupan kita, bahkan di sepanjang minggu ini. Bapak Ibu Saudara, mari kita bersorak-sorai sebelum kita memulai ibadah ini. Kita menari-nari, memuji-muji Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang besar, Dia adalah Allah yang dahsyat dalam kehidupan setiap kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Mari kita bersama-sama naikkan pujian ini di hadapan Tuhan. Haleluya. Naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadiratnya, masuk hadiratnya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat kami menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Amin. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur, masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbangnya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Saat hati bersyukur, saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Naikkan sekali lagi dalam Tuhan. Hati bersyukur dan jiwa pun bersuka, hadirat Allah nyata dalam pujian. Amin. Saat hati menyembah dan tangan pun terangkat, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir, Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Berikan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Kami percaya kita semua diberkati sepanjang minggu yang baru kami lalui.
Mari kita satukan hati di dalam doa sebelum memulai ibadah kita. Terima kasih ya Bapa, buat penyertaan-Mu, kasih karunia-Mu, dan anugerah-Mu ya Bapa. Sehingga di pagi hari ini Bapa, kami anak-anak-Mu, umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu yang setia, bisa datang ke rumah-Mu, mencari wajah-Mu, memuji serta menyembah Engkau ya Bapa. Layakkanlah kami Bapa masuk ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Berkat-Mu untuk seluruh hamba-hamba yang melayani Engkau di pagi hari ini Bapa. Berkat-Mu juga untuk seluruh umat-umat-Mu yang setia beribadah dari rumah mereka masing-masing ya Bapa. Berkat-Mu untuk hamba-hamba-Mu yang nantinya akan menyampaikan apa yang menjadi pesan-pesan serta kerinduan hati-Mu bagi kami. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh rangkaian ibadah ini dari awal pertengahan dan akhir hanya di dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Mari kita semua siap memuji, menyembah, bermazmur bagi Tuhan. Dalam nama Yesus bersama-sama kita katakan amin. Shalom GBI My Family di Medan, cabang Palladium, Tiara Convention Center juga yang ada di negara, di bawah penggembalaan Bapak Pendeta Dr. Lugimir Aziz. Shalom semuanya, apa kabarnya? Senang sekali saya Feren bisa memimpin worship hari ini, bisa menyapa teman-teman yang ada di Medan semua. Saya ingat sekali terakhir saya di Medan itu tanggal 15 Maret. Pulang dari sana langsung PSBB pula sampai di Jakarta sampai hari ini. Saudara, bagaimana kabar saudara saat ini? Saya percaya walaupun kita sedang dalam masa seperti ini, PSBB, new normal, tapi tetap kita bisa bersukacita, tetap ada damai sejahtera, karena sukacita dan damai sejahtera kita ini sudah Tuhan berikan kekal untuk kehidupan kita. Dan kalau kita bersandar pada firman-Nya, kita bersandar hanya kepada Tuhan, saya yakin sukacita, pengharapan, damai sejahtera itu tidak pernah hilang dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan biarlah apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap yang keluar dari mulut kita dan hati kita itu adalah penyembahan. Tetap yang keluar dari mulut kita itu adalah rasa syukur kita sama Tuhan. Tetap yang keluar dari mulut dan hati kita itu adalah nyanyian-nyanyian tentang kesetiaan Tuhan, perkataan-perkataan tentang kebaikan Tuhan. Karena memang Tuhan sudah begitu baik buat kita. Apapun musim yang sedang kita hadapi saat ini, Tuhan ada untuk setiap kita. Tuhan masih melihat setiap kita. Tuhan masih campur tangan dalam kehidupan kita. Maka itu saudara, sama-sama hari ini kita mau sembah Tuhan, kita mau nyanyikan kesetiaan-Nya, kita mau bersyukur buat pribadinya dalam kehidupan kita. Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau
setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Lebih dari harta, lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa, kau setia. Biarlah bibir kami, Tuhan, terus menyembah-Mu, Tuhan, karena kami tidak mau menyembah-Mu hanya berdasarkan apa yang kami alami, hanya berdasarkan kondisi dan situasi kami, Tuhan, tapi kami mau menyembah-Mu karena pribadi-Mu, Tuhan, for who you are, Tuhan, karena Kau selama-lamanya layak atas setiap pujian dan penyembahan kami, Tuhan, karena Kau selama-lamanya, Tuhan, layak atas setiap kehidupan kami, Tuhan. Kasih-Mu kekal, Tuhan, pribadi-Mu selama-lamanya baik, Tuhan, dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami hanya mau pandang Engkau, pribadi-Mu, Tuhan, terlepas apapun yang terjadi, Tuhan. Kebesaran-Mu, Tuhan, kemuliaan-Mu, Tuhan, lebih dari segalanya, ya Bapa. Mari sama-sama kita katakan, Kau tunjukkan kasih, Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan
Saudara, mungkin ketika kita berkata, Tuhan Kau setia, Kau mulia, dalam keadaan kita yang baik-baik saja, dalam keadaan kita yang mungkin dilimpahi dengan berkat, mungkin itu akan sangat mudah untuk kita mengatakan hal itu, saudara. Tapi di masa-masa seperti ini Tuhan, di masa-masa seperti ini saudara, ketika mungkin kita tidak punya satu hal lagi yang bisa kita andalkan dalam kehidupan kita, untuk kita katakan Tuhan Kau setia, Kau baik dalam kehidupan kami, mungkin itu akan sangat sulit. Tapi disitulah kita bisa tahu bahwa di mana sebenarnya kita menyandarkan kehidupan kita selama ini, di mana sebenarnya kita melandaskan pengharapan kita selama ini. Karena ketika kita melandaskan pengharapan kita, kehidupan kita kepada hal-hal materi, kepada hal-hal yang sifatnya sukacita yang fana, saudara, maka mungkin untuk saat ini kita bisa mengatakan Tuhan Yesus itu setia dan baik dalam kehidupan kita. Mungkin kita akan mengatakan, masa sih? Mungkin kita akan mulai gak percaya dengan hal itu, saudara. Tapi ketika kita di masa-masa seperti ini pun kita bisa mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu setia dan baik, disitulah kita bisa tahu bahwa selama ini kita melandaskan kehidupan kita dengan benar. Kita melandaskan kehidupan kita hanya kepada Tuhan kita satu-satunya. Saudara, ketika dalam masa PSBB ini, mungkin banyak orang yang mengeluh tentang keadaan ini, saudara. Tapi yang saya dapatkan justru adalah sebenarnya dalam masa-masa seperti ini, Tuhan ini sedang mengalihkan fokus kita, mengalihkan prioritas kita kepada hal-hal yang sebenarnya selama ini kita lihat itu yang utama. Tapi Tuhan mau katakan bahwa bukan itu yang utama. Satu hal yang benar-benar saya terima, satu hal yang benar-benar saya dapatkan adalah begini, saudara. Prioritas utama kita itu adalah sebenarnya hanya tentang relationship pribadi kita dengan Tuhan. Selama ini mungkin kita melupakan hal itu. Kita sibuk dengan pekerjaan kita, bahkan kita sibuk dengan pelayanan kita di gereja. Dan saat-saat ini, dalam masa new normal ini, impresi itu kuat sekali, saudara, untuk diri saya. Dan saya yakin ini untuk kita semua sebagai orang percaya, bahwa yang utama itu adalah bukan pelayanan-pelayanan yang kita lakukan selama ini di gereja. Yang utama itu bukanlah kebaikan-kebaikan yang kita lakukan untuk orang lain. Yang utama itu bukanlah karir, pekerjaan kita, saudara. Tapi yang utama itu adalah ketika kita bisa punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Masa-masa ini saya lihat bahwa prioritas itulah yang sedang Tuhan alihkan dari setiap orang-orang yang percaya. Dia mau supaya yang menjadi satu-satunya yang kita lihat adalah yang penting dalam kehidupan kita itu memang hanya Tuhan dan hubungan kita dengan Tuhan yang intim dengan Tuhan, saudara. Jadi mari sama-sama, saudara, kita mau responi apa yang Tuhan ajarkan dalam masa-masa seperti ini. Yuk kita bangun hubungan kita lebih lagi dengan Tuhan, kembali lagi intim dengan Tuhan, kembali lagi melihat bahwa relationship kita dengan Tuhan itu adalah yang utama. Dan ini sungguh membuat saya terpesona lebih lagi sama Tuhan, saudara, karena siapa sih kita ini? Tapi Tuhan mau loh untuk kita nih bisa punya hubungan yang baik dengan Tuhan. Itu hal yang sangat, siapa sih kita ini, saudara? Tuhan tuh sampai mau sampai membuat semua hal ini untuk mengalihkan perhatian kita dari hal-hal yang lain, tapi dia tuh mau alihkan perhatian kita tuh hanya kepada Tuhan gitu. Dia mau cari perhatian itu dari kita, saudara. Yuk, mari sama-sama kita responi ini, saudara. Tuhan sudah memperhatikan kita, dan saat ini saatnya kita untuk memperhatikan Tuhan juga, apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Dan saudara, untuk setiap saudara yang saat ini sedang dalam masa-masa sulit, mari sama-sama, saudara, kita nggak mau tinggalkan Tuhan, terus bertahan, saudara. Walaupun mungkin sulit, walaupun mungkin rasanya sakit, walaupun mungkin rasanya udah banyak hal gitu yang mau kita lakukan, rencana-rencana ke depan. Tapi saudara, yuk sama-sama kita bertahan dalam firman Tuhan,
bertahan dalam kebenarannya, saudara. Dan sama-sama kita mau mendekat sama Tuhan. Dan kita mau tanya, kita mau minta hikmat dan kreativitas yang baru dari Tuhan, sehingga menjalani kehidupan yang saat ini kita masih nggak tahu sampai kapan akan seperti ini, mengalami ketidakpastian seperti ini, saudara. Kita minta hal-hal baru yang Tuhan mungkin bisa kasih tahu saudara gitu, lewat firman-Nya, lewat apapun, lewat komunitas saudara, untuk langkah ke depan ini apa sih yang Tuhan mau lakukan, dan langkah ke depan ini apa yang harus kita lakukan. Jadi saudara, mari sama-sama, yang pertama kita sadari bahwa yang terpenting dalam kehidupan ini adalah relationship kita dengan Tuhan. Dan yang kedua, saudara-saudara yang saat ini sedang mungkin kehidupannya lagi di ujung tanduk gitu ya saudara ya, benar-benar mengalami kesulitan, ada hal-hal yang di luar rencana saudara, yang stuck gitu, yang terhenti mungkin karena masa ini, karena pandemi ini. Yuk sama-sama kita jangan menyerah, kita mau bertahan, dan kita justru mau dekati Tuhan lebih lagi, dan kita mau minta hikmat-Nya. Apa Tuhan yang harus aku kerjakan di masa-masa seperti ini? Bahkan apa Tuhan yang harus aku ubah? Apa Tuhan yang harus jadi strategi untuk kedepannya saya menjalani kehidupan ke depan? Dan kita mau terus percaya akan firman-Nya. Kita mau terus percaya bahwa semuanya akan indah pada waktunya. Kita mau terus percaya bahwa hal-hal yang saat ini belum kita bisa lihat, sebenarnya Tuhan sedang bekerja. Yuk sama-sama saudara, kita mau nyatakan apapun yang terjadi Tuhan, aku mau percaya, aku mau bertahan pada firman-Mu. Percaya di saat ku tak mengerti, percaya di saat ku tak melihat, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya berkat-Mu ada bagiku, percaya tangan-Mu tak lepaskanku, percaya, ku percaya kasih-Mu sertaku, percaya, ku percaya firman-Mu yang tak jadi, lampaui segala pikiran
padamu. Segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa, hikmat syukur, kekuatan bagi Allah selamanya. Segala hormat dan pujian, segala hormat dan pujian, kemuliaan dan kuasa, hikmat syukur, kekuatan bagi Allah selamanya. Hosana, 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 Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha Tinggi Raja. Mari lampaui apapun, katakan Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha Tinggi Rajaku. Mari berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Nyatakan bersama-sama Hosana, 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 Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha Tinggi Rajaku. Hosana, Hosana, Hosana bagi Raja. Hosana, Hosana, Maha Tinggi Rajaku. Maha Tinggi Rajaku. Maha Tinggi Rajaku. Hosana bagi namamu di tempat yang maha tinggi. Berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Raja kita di atas segala raja. Oh Tuhan, kami menyembah-Mu atas pribadi-Mu Tuhan. Raja yang selama-lamanya Tuhan lebih tinggi, lebih indah, lebih ajaib, lebih berkuasa dari apapun Tuhan yang ada saat ini ya Bapa. Tuhan, seperti yang tadi kami katakan Tuhan dalam pujian penyembahan kami Tuhan, bahwa dalam hal apapun Tuhan yang menimpa kami Tuhan, kami gak mau pandang itu Tuhan. Kami gak mau lihat situasi kami gak mau lihat kondisi kami Tuhan. Tapi biarlah Tuhan, selama-lamanya melewati apapun Tuhan, kami bisa pegang Engkau Tuhan, dan kami bisa terus sandarkan, kami terus landaskan kehidupan kami Tuhan hanya kepada satu kebenaran-Mu ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, dalam setiap hal dalam kehidupan kami Tuhan, apapun yang kami hadapi Tuhan, biar puji-pujian, penyembahan, kebaikan Tuhan itulah yang terus keluar dari mulut kami Tuhan.
Biar selama-lamanya Tuhan dalam kehidupan kami Engkau yang jadi Raja Tuhan. Engkau yang kami tinggikan Tuhan. Engkau yang kami sembah. Segala pujian, hormat, kemuliaan, kekuatan, kuasa Tuhan, hikmat, syukur kami persembahkan Tuhan hanya untuk Engkau ya Bapa, karena Engkau yang layak. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami persembahkan penyembahan kami Tuhan satu-satunya hanya kepada pribadi-Mu ya Tuhan Yesus. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan ingin menabur, mari kita berikan, baik boleh lewat transfer bank maupun scan kode QR yang tertera di layar. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Kita siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Haleluya. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Light of the world, you step down into darkness. Open my eyes, let me see beauty that made this heart adore you. Hope of a life spent with you. Here I am to worship, here I am to bow down, here I am to say that you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, here I am to worship, here I am to bow
Shalom jemaat GBI My Family. Baik cabang di Grand Palladium, Tiara Convention Center maupun negara. Berjumpa kembali dengan saya Jarod Wijanarko dari Keluarga Indonesia Bahagia. Saya semangat sekali melayani gereja ini karena namanya saya suka ya, GBI My Family, yang memang saya fokus pada keluarga. Dan sekarang kita dalam serial pelajaran mengenai keuangan keluarga. Ya, dari saya akan lebih pasti saya akan kaitkan dengan sisi-sisi keluarga, walaupun kita sedang berbicara mengenai investasi, bisnis, keuangan, maka tidak pernah lepas kalau saya yang berbicara, maka pasti akan saya kaitkan pada keluarga. Nah, di era-era pandemi COVID, Corona ini, maka dunia usaha mengalami perubahan gonjang-ganjing dan semuanya pengen tahu gitu ya, Pak, gimana ini Pak? Nah, sekarang maka kita sekarang dalam rangkaian pelajaran yang saya berikan menjadi rangkaian perjalanan berkat, maka saya akan mulai dengan sangat awal, yaitu fondasinya, dan termasuk juga sangat awal dalam hal sejarah atau kesaksiannya. Saya lahir tahun 63 di keluarga yang sangat sederhana. Ini foto waktu saya lahir. Mungkin akan lebih jelas dari foto ini, nggak ada sayanya, ini hanya bapak saya di depan bangunan yang dindingnya bambu, lantainya tanah, atapnya daun dan seng. Itu orang Jawa bilang gubuk, ya. Kalau orang Sunda bilang saung, kalau orang Papua bilang rumah hone. Nah, ini bukan rumah sebenarnya, tapi ayah saya menjagai tanahnya orang lain, masih ada hubungan keluarga dengan ayah saya, seperti pamannya ayah saya, walaupun paman jauh gitu ya, di kota Solo. Sebelumnya orang tua saya tinggal di daerah Karangpandan, jadi mendekati puncak Gunung Lawu ada desa namanya Ngargoyoso, itu dekat Kemuning, Karangpandan. Saya sekeluarga tinggal di situ waktu saya belum usia TK, di bawah 6 tahun. Dan di sana pun rumahnya rumah sederhana juga. Nah, itu membuat saya waktu kecil terkena paru-paru basah, saya dan kakak saya. Nah, akhirnya orang tua memutuskan untuk pindah ke kota Solo yang lebih panas, dan itu pun dalam rumah yang seperti tadi. Nah, kami hidup dalam kemiskinan itu bertahun-tahun. Kalau saya hitung sampai saya waktu kuliah pun masih miskin gitu ya. Itu maka saya kemiskinan itu kira-kira sampai 27 tahun sebelum saya menikah. Jadi waktu saya kuliah juga saya tinggalnya di pinggir Sungai Ciliwung, ada rumah liar di sana. Maka benar-benar saya puluhan tahun hidup miskin, ya, bukan sederhana. Sederhana itu orang kaya tapi hidupnya sederhana. Kalau ini gimana mau sederhana, memang nggak punya apa-apa. Jadi ya mungkin lebih tepat disebut sebagai orang miskin. Nah, puluhan tahun miskin, maka itu ternyata mempengaruhi mindset saya, paradigma saya, bahkan tujuan hidup saya. Sehingga banyak pikiran-pikiran, pemahaman-pemahaman masa lalu saya yang menghalangi saya mendapatkan berkat. Kalau sekarang kita serialnya mengenai serial berkat, ya, kalau mau lebih tajam lagi, ya lebih vulgar ya, gimana bisa menjadi kaya. Jadi ini ada yang menghalangi saya untuk diberkati, yaitu masa lalu saya, karena masa lalu yang penuh dengan kemiskinan itu membuat saya tidak berani punya cita-cita untuk menjadi kaya. Saya tidak berani punya cita-cita yang besar untuk bisa sukses dan diberkati. Bahkan saya punya mindset, saya punya pemikiran bahwa yang namanya orang kaya itu nggak rohani gitu ya, jauh dari Tuhan, susah masuk neraka. Orang jahat, orang kaya itu jahat gitu. Bahkan karena saking miskinnya saya, maka saya curiga dengan orang kaya. Jadi misalnya ada orang kaya, kebetulan yang kaya itu kan kebanyakan orang Tionghoa. Dulu saya nggak bisa bilang Tionghoa ya, Cina gitu ya. Jadi kalau ada orang kaya, saya tuh mudah berpikir negatif nih. Ini pasti piara tuyul, ini pasti piara tuyul gitu. Nah, lalu kalau misalnya saya kehilangan atau adik saya kehilangan, pokoknya kami lah orang miskin ini kehilangan ya, kehilangan uang, kehilangan apa, ini langsung menuduh gitu ya. Ini pasti tuyulnya si itu tuh yang ngambil. Jadi ya penuh dengan pikiran negatif, penuh bahkan dengan kebencian. Maka dulu ketika di Solo pernah ada huru-hara anti Cina gitu ya. Ya kita boleh dikatakan ikut mendukung, kalau boleh tidak terlibat, paling nggak senang dengan kejadian itu. Kenapa? Memang itulah yang muncul dari sikap
yang memang penuh dengan kebencian kepada orang kaya karena kitanya miskin. Jadi bagi saya begitu akhirnya saya jadi orang Kristen pun saya masih punya pikiran bahwa yang namanya kaya itu nggak rohani gitu ya. Makanya saya benar-benar menentang yang namanya teologi kemakmuran. Wah, itu sesat itu ya. Saya begitu jadi orang Kristen kan di gereja mainstream, dalam arti gereja-gereja yang ada ribuan tahun yang lalu. Jadi bagi saya itu gereja yang adanya itu baru mulai abad 19. Itu sesat semuanya itu. Udah ngawur lah gitu ya. Ini teologi kemakmuran ini ngawur ini gitu. Nah, saya berangkat dengan latar belakang ini. Maka saya ceritakan ini supaya Anda tahu dari awal, baik dari sisi ekonomi, sisi keluarga, maupun dari sisi teologis, gitu ya. Sampai akhirnya saya memang setelah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, kira-kira 8-9 tahun, pindahlah ke gereja yang tadi saya katakan sesat tadi. ya, yang dibilang orang ya enggak benar gitu ya. Nah, itu pun saya hati-hati memilih. Kenapa? Karena latar belakang saya memang bahwa yang namanya rohani itu ya sederhana. Makanya saya juga punya cita-cita waktu itu pengen jadi pendeta di desa, mau bergabung dengan TESAT, ya, pelayanan desa terpadu, karena saya kenal dan mengagumi Koden, istilah saya untuk Pak Daniel Alexander, ya saya menyebutnya Koden gitu ya. Koden, itulah itu dia. Itu benar-benar merasuk dalam tubuh jiwa roh saya bahwa yang namanya rohani ya sederhana alias tidak kaya. Nah, lalu ketika saya pindah ke Jakarta tahun 90, maka saya mulai bekerja. Ketika saya bekerja, bagian saya adalah marketing, karena memang sebenarnya otak saya insinyur, tapi waktu saya masuk ke Astra Group, hasil tes psikologi saya cocoknya adalah entrepreneur, marketing, bisnis, dagang, dimasukkan ke marketing. Saat itulah saya mulai banyak belajar motivasi untuk menjadi sales marketing, yang belajar mengenai mindset, paradigma yang akan mengubah kehidupan. Dan saya sebenarnya mulai menyadari bahwa saya sebenarnya sudah mulai ekstrim sebelah kiri gitu ya. Negatif terhadap kekayaan, negatif terhadap berkat, curiga terhadap kaya. Saya sudah mulai berpikir negatif sehingga itu akan menghalangi juga pencapaian saya. Tentu kalau sebelah yang lain gitu ya, kalau di gambar ini sebelah kiri itu merah, sebelah kanan itu hijau kalau dari sisi itu ya, di slide ini. Kalau terlalu positif terhadap kekayaan, ya menurut saya berbahaya juga. Tapi paling tidak saya mulai sadar bahwa sebenarnya dengan pemikiran saya sudah mulai membatasi Tuhan bekerja dalam hidup saya. Karena saya berpikir bahwa yang rohani itu yang tidak kaya, maka saya nggak ingin kaya lah. Gimana kalau misalnya saja, seandainya ya, Tuhan tuh punya rencana membuat saya kaya. Siapa tahu gitu ya, dulu nih saya ngomong dulu nih gitu ya, jadi saya mulai pikir nih, jangan-jangan pikiran saya ini ada salahnya, karena memang semua dogma, semua doktrin itu nggak ada yang sempurna. Kita harus hati-hati, termasuk dengan yang saya yakini waktu itu gitu ya, yang menganggap bahwa kaya itu nggak rohani. Maka saya mulai membuka pikiran saya untuk belajar Alkitab, apa yang dikatakan oleh Alkitab. Nah, singkat cerita, saya mengalami perubahan. Kalau perubahan kurang dahsyat gitu ya, istilahnya mengalami shifting ya. Paradigma saya berubah, hidup saya berubah. Ketika paradigma saya berubah, hasilnya pun juga mengikuti. Karena paradigma akan mengikuti perilaku tentu akan mengikuti akan diikuti oleh pencapaian. Kalau orang mau berubah pencapaiannya harus berubah perilakunya. Tapi untuk merubah perilaku dengan peraturan itu akan berat sekali. Maka yang diubah adalah mindset paradigmanya. Nah, maka sampailah saya pada perubahan mindset dan akhirnya mengalami perubahan pencapaian dan juga mengalami perubahan perilaku. Ya, saya yang miskin dari kampung ini, wah, tahu-tahu ke New York, ya, ke Eropa, ke Turki, wah, kita jalan-jalan ke luar negeri, ya itu pasti karena setelah saya diberkati. Singkat cerita, saya pun bermimpi untuk berani bermimpi, dan akhirnya mimpinya jadi kenyataan, punya rumah yang besar, kayaknya resort, ya, halamannya luas, 1.600 meter, ya, di sebuah klaster, bukan di kampung, ya. Nah, itu kenapa? Karena saya mengalami perubahan mindset. Maka saya sekarang ini mau mempengaruhi saudara, merubah paradigma saudara. Ya. Saya berubah hidup saya waktu saya menangkap visi tentang diberkati.
Ya, kalau mungkin bukan istilah kaya gitu ya, kayaknya kok nggak rohani. Ya, oke, boleh kita ganti istilah ya. Menangkap visi bahwa Tuhan memanggil kita untuk diberkati. Nah, ini yang ingin saya bagikan. Maka saya mencoba dari pendahuluannya urut dari latar belakang saya supaya Anda juga mengikuti nanti proses perubahan pemikirannya itu urut gitu ya. Diawali dengan latar belakang teologis mengenai keuangan, konsep mengenai keuangan. Baru nanti kita akan sampai pada hal yang praktis juga, ya. Gimana bisa kaya, gimana melipat gandakan omset, ya. Kan saya bukan gembala sidang, ya, saya bukan pendeta, saya pengusaha, di mana sudah praktek sehingga saya bisa berbagi tips, saya bisa berbagi kehidupan apa yang pernah kami alami, yang pernah kami lakukan, termasuk hal-hal yang praktis dan teknis berupa bukan konsep lagi, tapi berpraktis. Tapi saya selalu mengawali semua tindakan itu kalau saya dengan mindset dulu, dengan konsep dulu, dengan teologianya dulu. Karena memang itulah gaya hidup saya. Maka yang saya mau tularkan bukan hanya sekedar jiwa dagangnya atau kemampuan dagangnya, tapi nilai-nilai dan filosofi teologi yang ada di baliknya. Karena itulah yang lebih penting menurut saya. Apalagi memang ini adalah untuk acara gereja. Tapi di luar acara gereja pun memang itulah hidup saya, ya, yang hidupnya itu selalu dilatar belakangi dengan nilai-nilai yang saya dapatkan dari firman Tuhan. Nah, sekarang apa yang hendak saya mau bagikan? Yang merubah hidup saya adalah firman Tuhan. Yang membuat pikiran saya yang dulu anti kekayaan, benci orang kaya, itu menjadi berubah. Saya membaca 1 Korintus 1 ayat yang ke-5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal, dalam segala macam perkataan dan segala macam pengetahuan. Tuhan itu memanggil kita untuk menjadikan kita kaya. Nah, kaya dalam hal apa? Yang penting adalah kaya dalam perkataan. Sehingga bisa menasihati orang lain, mempengaruhi orang lain dengan perkataan kita, membuat yang berdosa tidak berdosa, yang masuk neraka menjadi masuk surga. Kaya dengan perkataan. Dengan segala macam pengetahuan, tentunya pengetahuan mengenai kebenaran, yaitu firman Tuhan. 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami sedemikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Baik 1 Korintus 1 ataupun 2 Korintus 8, ya. Dua-duanya menekankan mengenai kaya dalam segala sesuatu, terutama perkataan, iman, perbuatan kasih, menolong, karena memang itulah yang ditekankan oleh Alkitab, ya. Kalau kaya dalam arti duit gitu, ada nanti, tunggu ya, banyak juga yang senang hal ini, tapi yang ditekankan tadi terutama adalah kekayaan mengenai perkataan, pengetahuan, iman. Tapi ada juga yang tadi kita sudah baca pun, kekayaan dalam hal membantu. Nah, membantu ini kan butuh sesuatu, ya kan? Tidak harus uang juga, ya kan? Nggak punya uang kan bisa menolong angkat barang, ya kan? Nolong nganter orang cari alamat yang pas, ya, dengan modal tenaga. Tapi tentunya kita bisa menolong juga dengan pengetahuan, ya. Dan sambung lagi masih yang tadi soal pengetahuan. Ada orang bodoh kita ajari, lesin gratis, ya kan? Orang nggak ngerti kita buat mengerti. Mengajar seperti saya seperti ini kan butuh pengetahuan dan perkataan. Tapi tentunya juga menolong dalam perbuatan kasih. Nah, tadi kan ada ayatnya, menolong dalam perbuatan kasih, yang tentunya akan lebih lengkap selain dengan perkataan, maka juga dengan materi atau dengan uang. Ya, hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih. Masih ada lagi ayat yang membuat saya berpikir serius waktu itu. 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sebab sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Kita mengenal kasih Tuhan yang karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya karena kemiskinannya. Terus terang ayat ini membuat saya berpikir, ya, memangnya Tuhan Yesus itu waktu jadi manusia, ya, dia di sorga kan kaya. Dia tinggalkan sorga, bukan berarti sorga kosong, ya kan, Allah adalah roh, ya.
Dia ada di surga, ada di bumi, ada di mungkin di planet Mars, mungkin ada di Bima Sakti, Andromeda, ada di mana-mana, Maha hadir. Apalagi kalau kita belajar mengenai Allah Bapa, Roh Kudus. Nah, maka waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, lalu dikatakan ia yang kaya itu menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya. Nah, tunggu dulu. Waktu Tuhan Yesus jadi manusia, dia itu miskin dalam hal apa? Dalam hal kebajikan? Oh enggak, dia tidak miskin dalam kebajikan. Dia menolong orang, dia menyembuhkan orang, dia membantu yang lemah, dia menguatkan yang lesu, dia membuat orang yang tidak layak merasa layak, yang merasa berdosa, diampuni dosanya. Dia tidak miskin dalam kebajikan. Dia tidak miskin dalam kemuliaan dan dalam kuasa. Ya, dia mengadakan mujizat, melumpuh berjalan, buta melihat. Dia dipermuliakan oleh penampakan Musa dan Elia. Orang-orang memuji Yehova karena telah mengirim hambanya, yaitu Yesus yang menjadi manusia, sehingga orang mempermuliakan Tuhan. Jadi waktu Tuhan Yesus menjadi manusia, dia tidak miskin dalam kemuliaan, dia tidak miskin di dalam kuasa dan mujizat. Tapi menurut saya, ya kalau saya salah menjadi koreksi, atau mungkin ada kemiskinan yang lain waktu dia menjadi manusia. Tapi menurut saya dalam hal materi, Tuhan Yesus miskin. Ya memang dia punya bendahara. Ada orang-orang kaya, ya Susana, bendahara Herodes, lalu yang mengikuti Yesus kemana pergi dan melayani dengan kekayaan mereka. Yaitu kekayaan mereka, orang-orang kaya yang mengiring Yesus. Tapi digambarkan bagaimana dia lahir di kandang domba, dari keluarga yang sederhana, pembuat tukang kayu. Walaupun mungkin pengusaha tukang kayu ya nggak miskin-miskin banget ya, mungkin juga kaya. Tidak ada referensi yang jelas, bisa ditafsirkan macam-macam, tapi paling tidak ya dalam hal kekayaan secara materi itulah. Selama di bumi ini dia bukan pengusaha kaya raya, seorang jenderal, seorang presiden, atau kayak kalau zaman sekarang Mark Zuckerberg, Bill Gates, atau Warren Buffett gitu ya. Bahkan kesederhanaannya lebih menonjol dalam hidupnya. Nah, maka kalau ayat tadi dikatakan bahwa ia yang kaya rela jadi miskin, supaya kita yang miskin jadi kaya. Dalam hal apa Yesus miskin? Anda berani berkata dia miskin kemuliaan, miskin perbuatan baik, miskin iman? Tidak sama sekali. Jadi ya ada benernya juga bahwa Tuhan Yesus itu rela jadi miskin supaya kita menjadi kaya, termasuk tentunya memang yang ada ayatnya tadi, kaya dalam perbuatan baik, kaya dalam iman, pengetahuan, itu sudah jelas banget. Saya tidak mengingkari hal itu, tapi saya sedang menekankan di sini bahwa juga Tuhan mau kita kaya dalam hal materi, sehingga dia rela miskin waktu di bumi. Ya, jangan tanya, sorga punya dia, lantainya emas. Dunia ini punya dia tidak pernah miskin. Tapi waktu di bumi sebagai manusia, ya, kan dia tidak punya istana, tidak punya perusahaan, tidak punya ladang yang luas, ya, walaupun semua dunia ini punya dia. Tapi waktu dia sebagai manusia, maka secara materi. Nah, ini saya tangkap dari ayat tadi. Inilah perjalanan saya menangkap kehendak Tuhan dalam hidup saya. Ya, bahwa berarti Tuhan mau saya ini kaya, karena tadinya saya nggak mau kaya, ya saya lebih senang miskin, rohani kan, saya nggak mau menjadi orang yang masuk neraka, karena orang kaya masuk neraka, orang kaya susah masuk surga. Itu benar-benar itu awal saya berawal dari paham itu. Atau saya berikan ayat yang lain lagi, ya Roma 8 ayat 32. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak akan mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Bapa di sorga, Tuhan kita memberikan keselamatan lewat penebusan, dan untuk itu Yesus harus menjadi manusia dan menebus kita. Maka masakan dia tidak akan memberikan segala sesuatu, ya? Segala sesuatu tentu adalah kemuliaan, kebaikan, perbuatan baik, pelayanan, kesanggupan menderita, ya, kesiapan untuk berkorban yang sudah jelas bagi saya, ya. Tapi waktu itu saya masih tidak yakin apakah kekayaan dan berkat materi itu termasuk di dalam segala sesuatu. Nah, di sini sebenarnya tergantung pengertian dan iman saudara atau mindset saudara. Ketika orang mengimani mengenai kesembuhan, dia sembuh. Ketika saya mulai mengimani bahwa ya ini berkat untuk saya juga, ya saya diberkati. Saya puluhan tahun miskin, bahkan saya menolak bahwa
berkat itu dari Tuhan. Saya sempat berpikir berkat itu dari setan, dalam arti duit itu setan, ya, kekayaan itu dari setan, dunia ini punyanya setan. Tapi saya mulai berpikir, bukankah dunia punya Tuhan? Memang setan berkuasa, tapi kan kita bisa menguasai kembali. Jadi saya bergumul secara teologis mengenai kekayaan karena terlalu lama saya anti kekayaan. Tapi saya mulai dibukakan, di dalam paket keselamatan, di dalam paket panggilan Tuhan, Tuhan juga memanggil kita untuk diberkati. Tentu ada yang namanya dipanggil untuk menderita, dipanggil untuk berbuat baik, ya. Kita bisa bahas nanti panggilan untuk menderita, panggilan untuk melayani. Tapi sekarang saya mau tekankan, saudara dipanggil juga untuk diberkati. Nah, ada cerita lagi yang lain yang saya mau sampaikan, ya. Waktu Salomo diminta untuk minta sesuatu dan Tuhan akan memberikan, maka Salomo itu minta hikmat loh. Ya, dia minta hikmat, dia minta bijaksana. Ya. Salomo tidak minta kekayaan. Tapi ceritanya menarik karena Alkitab menceritakan bahwa Tuhan itu memberikan Salomo kekayaan, padahal itu tidak diminta. Jadi waktu saya membaca cerita ini, Salomo itu minta hikmat, dia nggak minta kekayaan, tapi Tuhan itu mau memberikan. Ini yang Tuhan mau itu juga termasuk ini. Kamu minta hikmat, saya kasih. Kamu minta keselamatan, saya kasih. Tapi juga saya mau kasih kekayaan. Mau apa enggak? Gitu. Jadi saya tuh dibukakan, ternyata Tuhan itu mau memberi Salomo, termasuk memberi saya juga dan saudara juga kalau Anda mau percaya, gitu ya. Anda minta keselamatan, Tuhan kasih. Tuhan, saya nggak minta kekayaan Tuhan, saya mau selamat aja. Saya minta kekekalan Tuhan, karena kekekalan itu luar biasa. Orang paling kaya di muka bumi tidak bisa memberi keselamatan. Saya hanya minta itu saja Tuhan, gitu. Ya nggak apa-apa, Anda punya minta itu. Ya, Salomo juga hanya minta hikmat kok, dia nggak minta kaya. Tapi Tuhan kasih. Nah gimana kalau saya ini, saya nggak minta kaya, saya nggak, kalau saya ini nggak punya cita-cita untuk kaya gitu, tapi Tuhan bikin saya kaya, masa menolak? Nah, ada pengertian di sini bahwa Salomo hanya minta hikmat, tapi Tuhan memberi hikmat dan kekayaan. Maka jangan anti kekayaan kalau itu dari Tuhan, ya kan? Bisa juga ke Gunung Kawi, ke gunung mana minta kekayaan dari setan dikasih juga, ya kan? Tapi kalau minta hikmat sama Tuhan, kalau dikasihnya hikmat plus kekayaan, nah berarti kekayaan itu juga bisa dari Tuhan. Atau memberi kekayaan itu juga bisa, bahwa itu adalah kemauannya Tuhan. Nah, terus terang semua pelajaran ini saya dapatkan dalam jangka waktu yang cukup panjang, ya. Tidak mudah untuk bagi saya, seorang Jarod Wijanarko yang idealis, ya, sukanya konsep dan bertahun-tahun miskin, pengen jadi pendeta desa gitu, untuk berubah cita-cita, untuk berubah mindset. Saya sendiri butuh waktu 2-3 tahun, paling tidak 2 tahun saya berpikir, ini pengertian saya ini salah apa tidak, ini sesat atau bukan, ini teologi kemakmuran atau bukan, dan nanti Anda boleh menilainya. Setelah Anda mengikuti sampai sesi 3 paling enggak, syukur bisa 4 sesi, sehingga ini satu paket yang lengkap. Kalau Anda potong 5 menit, mungkin Anda akan berkata, ini sesat nih, ngawur nih. Ini teologi kemakmuran juga ini. Nah, maka saya belajar cukup lama, dan sekarang saya akan bagikan dalam beberapa sesi mengenai perubahan mindset ini. Tapi yang pasti, setelah saya mengalami perubahan mindset, saya mengalami perubahan perilaku. Kenapa butuh 3-4 sesi? Karena saya akan jelaskan juga kepada saudara, mulai dari saya mau, I want do it, sampai saya yakin, I can do it, gitu ya. I want to do it. Lalu bingung, tapi gimana? Gitu. Sampai akhirnya, ya, saya sudah diberkati. Ya. Ini tangga-tangga ini akan kita bahas juga nanti dalam bentuk praktisnya selama beberapa sesi. Tapi saya mulai yakin, melalui firman-firman Tuhan tadi, saya mulai yakin, saya akan diberkati, saya akan jadi pengusaha, saya mau buka usaha sendiri, saya mau punya perusahaan, dan saya mau menjadi kaya, gitu ya. Wis, ini perubahan yang tidak mudah. Kenapa? Tadinya saya berpikir, kaya itu dari setan, orang kaya masuk neraka. Saya lebih menjadi orang sederhana, ya, pengen jadi kayak Boksu, kayak Romo, atau kayak Koden yang ke Papua. Itu impian saya bertahun-tahun. Tetapi firman Tuhan yang mengubah pola pikir saya menjadi, kalau menurut saya sekarang ini sih bukan dari kiri ke kanan, gitu ya. Saya imbang-imbang saja seperti apa yang firman Tuhan katakan. Ya, karena itu
Saya akan berikan kesimpulan dari bagian pertama ini, ya. Mengenai panggilan Tuhan, ya. Dan tapi sebelumnya saya akan bacakan firman Tuhan lagi yang lebih menekankan mengenai panggilan Tuhan untuk kita hidup ini. Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Kadang-kadang saya ragu-ragu, ya, saya masih ragu-ragu antara terus bekerja di perusahaan atau buka usaha sendiri. Bener nggak sih saya orang Jawa ini yang bapaknya guru, ibunya guru, kakeknya petani jadi pengusaha? Kan nggak ada DNA pengusaha. Kan saya ini keturunannya ya orang miskin, lalu kakek miskin, bapak miskin, ya sederhana semuanya hidupnya. Nggak ada garis keturunan usaha. Tapi ketika saya ragu-ragu, firman Tuhan tadi meneguhkan bahwa aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikian firman Tuhan. Masa depan penuh harapan. Itu membuat saya berani, singkat cerita, tahun 92. Saya keluar dari perusahaan dan saya membuka usaha sendiri karena mendapat rema dari Tuhan bahwa saya akan diberkati. Nah, karena itu saya berani membuat sebuah quote, ya, paradigma baru saya yang akan saya bagikan juga kepada saudara. Tuhan memanggil saya menyelamatkan dari dosa, membentuk karakter saya, memberkati dan menjadikan saluran berkat. Jadi panggilan Tuhan bagi saya jelas. Tuhan memberi kita keselamatan, menghendaki kita kaya rohani, perkataan, perbuatan kasih, pelayanan kasih, berbuat baik, tetapi juga di dalam panggilan tadi ada panggilan untuk kita menjadikan saluran berkat, supaya kita bisa memberkati orang lain, tentunya kita akan diberkati. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Kalau sudah yakin dengan panggilannya, tentu kita akan melangkah. Tapi sebelum melangkah untuk lebih realnya menjadi orang yang kaya, maka saya kasih peringatan dulu. Peringatan dari cerita Lukas pasal 16, ayat 19. Ada orang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus dan setiap hari bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu, malah anjing-anjing datang menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati lalu dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Nah, jadi dari cerita ini, saudara, ya, kekayaan itu tidak ada andilnya sama sekali untuk masuk surga. Jadi, kalau saya sekarang sedang mengajarkan supaya Anda bisa menjadi kaya, itu saya juga dengan kesadaran penuh bahwa kaya itu nggak ada andilnya untuk masuk surga. Saudara tidak bisa membayar sesuatu, ya, supaya bisa masuk surga. Dan kalau orang kaya akan masuk surga juga enggak. Bahkan dalam cerita tadi, si orang kaya masuk neraka, ya kan, miskin, Lazarus miskin, masuk surga. Jadi mau kaya atau mau miskin, mau kaya masuk neraka atau mau miskin kayak Lazarus masuk surga. Kalau saya pilih kaya masuk surga. Lah, kayak siapa? Kan dalam cerita tadi dikatakan bahwa Lazarus yang miskin itu dipaku sama Abraham. Nah, seingat saya Abraham itu kaya. Jadi sebenarnya bicara kekayaan itu nggak ada hubungannya sama masuk surga. Kekayaan tidak ada andilnya untuk masuk surga, dan kekayaan malah bisa menghalangi orang masuk surga. Kan ada tertulis bahwa orang kaya susah masuk surga, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada orang kaya masuk surga. Artinya masuk surga itu susahnya minta ampun bagi orang kaya. Tapi masih ada tambahannya lagi ayat itu. Tapi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau Tuhan membuat orang kaya yang biasanya cinta kekayaan, sombong, ya, cinta uang, hal-hal yang membuat tidak bisa masuk surga, nggak rendah hati untuk bertobat, maka Tuhan bisa membuat itu menjadi mungkin, gitu ya. Nah, berbicara kekayaan, maka sebenarnya kekayaan itu kenapa saya katakan bisa menghalangi masuk surga? Karena ketika perjanjian lama, maka banyak sekali kisah, jangankan orang lain, ya, bangsa lain, bangsa Israel pun pernah jatuh menyembah Baal, ya, menyembah dewa Ashiroth, Asoret.
Itu pernah gitu loh ya. Tapi dalam perjanjian baru, tiba-tiba Tuhan Yesus mengatakan, kamu tuh pilih Mamon, pilih Tuhan kok Mamon. Kenapa pilihannya bukan Baal atau Tuhan gitu ya? Karena zaman sekarang siapa nyembah berhala? Siapa nyembah patung? Zaman sekarang siapa yang nyembah Baal itu? Boleh katakan udah itu dewa kuno, itu yang udah gak laku lagi zaman sekarang. Tapi mulai era perjanjian baru pun Tuhan Yesus sudah mencanangkan pilih Tuhan atau Mamon. Dalam arti apa? Ya itulah berhala baru. Berhala yang kuat sekali ya setelah Tuhan, yaitu Mamon. Makanya ketika saya sebentar akan mengajarkan bagaimana kaya, dan sesi berikutnya lebih praktis lagi gimana kaya, maka saya wanti-wanti terlebih dahulu, hati-hati loh. Emang betul hati-hati, yang namanya orang kaya, itu kekayaan, itu bisa membuat susah masuk surga. Kalau itu dijadikan Mamon yang disembah. Ya. Mamon itu berhalanya uang ya, kalau kita menyembah kekayaan, kalau kita mencintai kekayaan lebih daripada yang seharusnya. Nah, tetapi kalau kita cinta Tuhan, kita cinta pasangan, bahkan kita gunakan uang untuk alat mencintai, tentu itu akan menjadi berbeda. Kalau berbicara kekayaan, maka nggak ada hubungan dengan masuk surga. Kalau bicara masuk surga, nggak ada hubungan dengan kekayaan. Kalau mau masuk surga, yaitu karena kasih karunia. Efesus 2:8. Kalau mau masuk surga, karena percaya Tuhan Yesus. Karena barang siapa percaya, dia diselamatkan. Barang siapa tidak percaya, dia sudah ada di bawah hukuman. Kalau mau masuk surga, maka dosa harus diampuni. Dan ya 1 Yohanes 1, bahwa kalau kita mengaku dosa, maka kita diampuni. Jadi, maka kita sedang berbicara mengenai kaya, tapi saya rindu sekali kita menjadi orang yang kaya dan masuk surga seperti Abraham. Ya. Nah, bagian kedua juga langsung saya simpulkan, karena bagian kedua atau segmen kedua ini singkat sekali. Bagi orang yang pasti masuk surga, kekayaan bukan hal yang utama. Namun memandangnya, maksudnya memandang kekayaan, sebagai berkat dan kasih karunia untuk berguna bagi sesama. Kalau saya atau saudara, orang yang memiliki kepastian keselamatan, memiliki kekekalan, kaya toh masuk surga juga, miskin masuk surga juga, bahagia masuk surga juga, menderita, ya nggak apa-apa lah. Tuhan juga menderita, Paulus juga menderita, saya menderita, ya nggak masalah juga. Tuhan memberikan kekuatan, ya tapi kalau diberi kesempatan kaya, ya atau dalam rangka untuk berbuat baik, ya punya kekayaan kan lebih bisa banyak berbuat baik, punya kekayaan lebih punya pengaruh lebih luas. Nah makanya bagi kita itu bukan hal yang utama, tetapi ada tetapinya. Ya. Kalau Tuhan beri, kenapa tidak? Gitu kan? Kayak Salomo kan, kita minta hikmat. Kalau sekarang kita minta keselamatan, enggak? Tuhan sudah kasih. Kita minta kebahagiaan, Tuhan kita minta kebahagiaan. Tuhan sudah kasih. Nah, siapa tahu atau gimana caranya ya, supaya juga dikasih bonus kekayaan kayak Salomo. Jadi itulah kira-kira yang hendak saya bagikan sekarang ini. Kita memandang kekayaan dengan tepat. Nah, sekarang mulai masuk makin praktis ya. Bagaimana menjadi kaya? Tentu berusaha. Nah, ada beberapa pertanyaan. Pak, dunia sekarang ini ngeri sekali. Dulu kita beli barang dari Cungpo, ya, 1 kontainer, buka ruko, sebulan 2 bulan habis jadi duit, udah 2 kali lipat, 3 kali lipat. Wah, marginnya besar, harganya bagus, lalu pulakan lagi, bahkan kadang-kadang barangnya udah di order, orang udah pesen sebelum barangnya datang. Tapi sekarang, aduh, begitu usaha, rame sih rame, buka toko, buka restoran, buka kafe di mall, ramenya minta ampun. Tapi begitu dihitung-hitung nggak bisa bayar sewa berikutnya, tutup. Atau kita melihat usaha orang lain, itu restorannya rame banget ya gitu. Loh kok tutup ya? Ya berarti dia nggak ada margin. Atau nih usaha yang lain ya, aduh Pak, baru mau untung kena tipu, baru mau untung pecah kongsi. Begitu pecah kongsi ya ternyata masing-masing nggak sekuat waktu kongsian, akhirnya rugi juga. Baru mau untung, pemain baru masuk, banting-bantingan harga, ya kita jadi sepi lagi lah gitu. Gimana kita bisa bisnis dengan aman? Oke, saya akan memberikan dasar dulu. Supaya kita diberkati dan aman. Waduh, pertanyaan orang sekarang maunya aman. Nggak mau susah. Oke, kita baca firman Tuhan untuk melandasi. Amsal 11 ayat 24.
Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Jadi kalau mau kaya, gitu ya, kita berkata, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Jadi kalau mau kaya, dapatkan berkat Tuhan. Artinya apa? Melekat dengan sumber berkat. Karena Tuhan itu yang membuat kaya, susah payah ya nambahi susah. Anda mau bersusah payah? Ya tambah susah. Nah, melekat dengan sumber berkat tentu yang secara teologis ya, melekat dengan sumber berkat itu melekat dengan Tuhan. Ya. Tapi saya mau berikan ini arti praktis. Melekat dengan sumber berkat dalam arti praktis. Ya. Nah, sekaligus menjawab pertanyaan bisnis yang aman itu loh. Kan sekarang ini Pak, bisnis susah. Mau yang aman gimana ya? Nah, ada tentu kalau aman, ya mau resikonya sedikit, ya untungnya pasti tidak sebanyak yang resikonya besar, gitu kan? Ini saya berikan istilah dengan namanya melekat sumber berkat, termasuk ikut orang lain yang diberkati. Ya, nomor 1 misalnya, Anda mau buka usaha yang aman, maka bukalah usaha yang terkait dengan pekerjaan saat ini. Menjadi subkon atau supplier perusahaan di mana sekarang bekerja. Jadi contohnya, misalnya, Anda sekarang bekerja di sebuah perusahaan besar ya, lalu ataupun di toko lah katakanlah ya. Misalnya kalau dulu istri saya sih kerja di Hero gitu ya. Nah, bekerjalah baik-baik, punya hubungan yang baik dengan pemilik, dengan atasan, lalu Anda mulai nyuruh istri atau suami, adik, kakak menjadi supplier. Atau Anda mengundurkan diri dengan menjadi supplier di perusahaan di mana dulu kita bekerja. Kalau Anda punya cita-cita itu, maka dari sekarang Anda memang harus baik-baik itu bekerja, rajin, bisa dipercaya, jujur, bangun relasi, sehingga nanti akhirnya bisa, saya ini pengen punya usaha sendiri, nanti saya masukin barang ke sini ya, gitu ya. Baik, yang di sini itu maksudnya misalnya itu berupa toko atau pabrik. Misalnya kalau saya dulu kan di Astra ya, banyak direktur Astra itu akhirnya buka usaha untuk subkontraktor dari Astranya sendiri. Jadi Astra kan assembling mobil, maka ada direktur yang keluar, bikin skopekernya, bikin sekrupnya, menjadi subkon dari perusahaan induk, di mana dulu dia bekerja. Nah dulu kerjanya baik, penuh kepengabdian, produktif, bisa dipercaya, ya akhirnya bisa, nah itu termasuk aman. Kenapa? Ini perusahaan induk ini kan besar dan diberkati. Maka prinsipnya adalah Tuhanlah yang membuat kaya. Jadi kalau mau kaya, melekat sumber berkat. Sumber berkat itu kan Tuhan, gitu ya. Tapi kan juga sumber berkat itu bisa yang jelas-jelas kelihatan orang yang diberkati atau perusahaan yang diberkati. Nah, kita nempel di situ. Maka selama perusahaan itu diberkati, tentu kita akan mendapat berkat juga, dan tentunya kan kita tahu seberapa besar atau seberapa kuat tempat di mana kita bekerja. Yang kedua, yang resikonya, kalau kan tadi pertanyaannya gimana yang lebih aman? Yang lebih aman maka adalah bukan buka usaha baru, bisnis baru di mana modalnya besar, resikonya besar, gamblingnya besar, tapi juga emang kalau untung besar. Nah, kita mau mengurangi resiko, tentu juga mengurangi keuntungan. Maka caranya misalnya menjadi reseller, ya, reseller atau trading. Reseller ini bisa produknya macam-macam, ya. Bisa properti, bisa asuransi, ataupun produk makanan, produk baju, sepatu. Kalau saya dulu bukan menjadi reseller, ya, saya justru menjadi induknya, dan banyak orang menjadi agen atau stokis dari IFA Dasyat. Nah, kami perusahaannya besar, ya, gudangnya hektaran, lalu orang-orang tinggal gampang kan, ya, karena nanti kalau nggak laku bisa retur, jadi kan tanpa risiko. Nah, sekarang tergantung pada saat ini. Sekarang ini lagi banyak orang cari untuk produk kesehatan, ya, mulai dari madu, pekatul yang udah diolah dan di branding lagi, antioksidan, ya, atau mungkin multivitamin. Nah itu kan hampir dikatakan tanpa risiko. Bahkan tinggal setor tinggal 1-2 aja pasti bisa dijual. Ya, nggak laku pun dipakai sendiri, berarti risikonya kecil sekali. Tapi kalau itu dicari oleh orang banyak, tentu memang kalau risikonya kecil ya biasanya marginnya kecil. Tapi kalau ingat pelajaran sebelumnya, maka kan saya mengajarkan mengenai rajin. Nah, rajin itulah yang membuat margin sedikit menjadi banyak, karena unitnya yang kita perbanyak lewat kerajinan. Belum lagi nanti kita menggunakan orang lain untuk bekerja dengan kita, merekrut orang untuk menjadi reseller lagi di bawah kita. Tapi itu termasuk bekerja atau bisnis yang relatif aman.
Selain menjadi reseller atau trading, maka cara yang lain untuk kalau kita bicara aman adalah franchise. Tentu kita lebih untung kalau kita bikin ayam goreng sendiri gitu ya kan. Tapi kalau orang nggak percaya enak apa enggak, ya kalau ada orang lain punya merek yang sudah jalan, kita tinggal nebeng. Atau kalau saya misalnya, saya Happy Holy Kid, saya punya, kalau di sini saya masternya ya. Banyak orang buka sekolah, muridnya sedikit gitu ya, lalu malah hampir tutup, ketemu sama saya, lalu saya bilang, muridmu berapa? Gitu, 15 Pak, hampir tutup gitu. Kalau kamu ikut saya, kamu bayar fee ke saya, ya sekian. Nah itu kalau kamu nambah 5 murid aja, udah kebayar tuh fee-nya gitu. Padahal nggak mungkin lah kalau setelah ikut saya kamu nambah cuma 5. Gimana kalau murid per tahunnya nambah 10, kalau 20, kalau 30? Gitu. Jadi dengan mengikut sama orang lain yang diberkati, kita nggak perlu capek-capek nge-branding. Orang sudah tahu namanya, ya. Orang udah tahu jamin. Belum lagi mutunya kan akan distandarisasi. Karena namanya franchise harus standar. Nah, kalau kita sebagai orang usaha yang baru yang nggak mau risiko, ya kita ikut orang lain. Kecuali Anda modalnya kuat, Anda punya konsep, membangun keunikan, kita malah yang menjadi masternya. Tapi kalau kita bicara memulai usaha baru pada zaman sekarang, maka itu menjadi alternatif. Artinya kita mengikuti orang lain yang diberkati. Atau Anda yang gampangnya begini, itu tujuannya apa sih? Tidak ada usaha yang tanpa risiko, tapi itu meminimalisir kemungkinan resiko. Ya, dengan demikian tinggal ditambahkan kerajinan, berusaha sekuat mungkin, apapun hasilnya bersyukur, baru memulai langkah yang lebih pintar. Cara mudah bisnis atau cara sukses, ya baik sukses dalam pelayanan, ya ikut aja orang yang sudah sukses melayani, ya kan? Kita jadi muridnya, jadi pembantunya, kayak Yosua menolong Musa, Elisa membantu Elia, sampai akhirnya dipercaya, kamu pegang cabang sana ya. Nah, itu cara di coaching ya, atau dimuridkan. Nah, sama juga dalam bisnis, banyak beberapa jenis bisnis yang seperti itu ya. Wah, dia sukses berhasil jualan ini atau itu, jadi agen ini, lalu kita direkrut jadi subnya gitu ya, atau kita daftar ya, saya di bawah kamu gitu, walaupun kita mungkin lebih senior, mungkin kita lebih pintar, mungkin kita lebih kaya, dulu waktu kuliah kita lebih jago, tapi kalau de facto secara ekonomi dan usaha dia lebih maju, kenapa enggak kita belajar dari orang yang lebih maju, bahkan kita rendah hati untuk di-coach sama dia, dibimbing sama dia, itu jauh lebih aman secara resiko karena kita mengikuti jejak langkah orang yang sudah diberkati. Nah, cara untuk menjadi sukses adalah nempel orang yang sukses. Cara untuk diberkati, nempel sumber berkat. Sumber berkat pastinya tentulah Tuhan. Tapi kita juga bisa melekat sumber berkat dalam arti mengikuti orang lain yang sudah diberkati. Amsal 10 ayat 22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah, maka pertanyaannya, kan berkaya itu yang bikin Tuhan. Maka pertanyaannya, gimana caranya supaya Tuhan itu bikin kita kaya? Maka saya kasih pertanyaan balik. Berikan alasan, kenapa Tuhan harus memberkati Anda. Maka itulah kenapa harus butuh sampai 3-4 sesi. Karena ini tidak terlepas mengenai tujuan hidup, nilai hidup, mengenai kelayaan kita di hadapan Tuhan, atau juga kasih karunia. Ya. Tapi yang pasti, sekarang kita belajar bahwa sumber berkat adalah Tuhan, maka melekat sumber berkat berarti melekat dengan Tuhan, dan juga bisa melekat dengan orang yang sudah diberkati. Nah, saya akan berikan penutup untuk bagian yang ketiga. Dan itu adalah Amsal 10:22. Berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak akan menambahinya. Nah itu ayatnya, saya tambahi dari bagian saya. Ini tambahan dari saya ya. Bagian saya melekat dengan Tuhan, sang sumber berkat. Nah, untuk sesi kali ini saya menyampaikan singkat, tapi saya akan tambahi. Ya, saya akan tambahkan dengan sesi tanya jawab dari pertanyaan yang sudah masuk ke saya. Saya akan baca pertanyaannya. Yang pertama, Pak, saya sudah percaya, sudah beriman, hidup benar, kok nggak kaya-kaya?
Iman sudah, Pak. Ya, melekat sama Tuhan. Doa udah tiap pagi, malam doa lagi. Kadang-kadang Sabtu malam, Minggu malam doa ke menara doa. Kok nggak kaya-kaya? Oke, saya bacakan ayat dulu ya. Mazmur 37 ayat 25. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman, dan anak cucunya menjadi berkat. Nah, jadi kalau saudara sekarang hidup benar di hadapan Tuhan, kok nggak kaya-kaya? Kalau ayat tadi mengatakan bahwa aku itu Daud ya, dulu muda, sekarang tua, ya pastilah nggak ada kebalik, dulu tua, sekarang muda. Nggak ada orang benar itu minta-minta. Dan nanti begini, saudara hidup benar di hadapan Tuhan, berdoa, melekat sama Tuhan, rajin beribadah, mungkin saudara belum kaya dalam hal materi. Tapi anak cucu saudara, itu Tuhan Alkitab menjanjikan bahwa anak cucunya akan diberkati. Dan mungkin saudara tidak kaya dalam segi materi, seperti orang tua saya. Orang tua saya sekeluarga, dulu kami bukan orang percaya. Lalu bapak ibu saya dulu yang menjadi orang percaya. Dan yang nggak kaya, orang namanya guru SD mau kaya gimana? Kalau pegawai negeri korupsi baru kaya, gitu kan? Orang pegawai negeri yang jujur lurus, tidak belok kiri, tidak belok kanan, ya nggak kaya-kaya, tapi kaya dengan kebahagiaan. Mertua saya pendeta, gembala sidang, ya mau kaya gimana? Ya kalau jemaahnya banyak, duit gereja diambil ya kaya ya. Tapi ya terbatas karena memang salurannya begitu. Tapi anak mantu diberkati semuanya. Jadi kalau kita sekarang hidup benar, mungkin kita tidak kaya materi, tapi kita kaya hikmat, kaya perkataan, kaya perbuatan baik, kita kaya dengan menolong orang lain, dengan melayani, merubah kehidupan orang. Itu kekayaan yang luar biasa. Tetap aja, tetap maka orang benar itu tetap kaya, pasti. Cuma belum tentu kekayaan dalam arti harta atau uang. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana saya bisa membuka usaha dan menjadi kaya jika tidak punya modal? Nah, ini pertanyaannya salah. Ini bukan pertanyaan salah ya, saya akan jawab pertanyaan ini. Gimana kalau saya tidak punya modal? Modal itu kan bukan cuma uang. Kalau kita teori ekonomi pun yang namanya capital, modal, itu ada modal uang, ada modal ilmu pengetahuan, modal daya resource-nya, ya, para pegawai, karyawan, itu modal juga. Orang punya jaringan itu modal, nama baik itu modal, apalagi zaman sekarang, ya kan? Anda nggak punya modal, tapi ada orangnya baik, atau mungkin ada orangnya cantik, ya kan? Cakep, punya Instagram, followernya puluhan ribu, udah, itu bisa jualan cepat itu, ya kan? Taruh barang, ada pakai baju, udah langsung laku, apa yang Anda pakai dibeli orang. Jadi modal itu tidak hanya uang, uang itu hanya sebagian aja dari modal. Ketika orang punya nama baik, ya, maka bisa dipercaya. Udah, punya modal, cari orang yang punya modal, yang punya barang. Saya jual ya barang kamu, gitu ya. Tapi saya nggak bisa taruh jaminan ini. Pokoknya percayakan sama saya kan, gitu ya. Nanti kalau laku saya bayar dah, gitu. Nah, itu juga modal. Nama baik modal, dipercaya modal, jaringan modal. Atau kalau saya mau bersaksi, saya kan orang miskin. Merantau ke Jakarta tahun 90, tinggal di rumah bedeng dekat kuburan. Kok akhirnya bisa punya usaha? Nah itu dia. Nggak punya duit tapi bisa buka perusahaan, itu dia. Contohnya saya, ya kan? Kenapa? Karena ada orang kaya kan duitnya banyak. Tapi tangannya kan cuma dua. Ya, lalu pengen usaha tambahan. Ya cari orang kan untuk menjalani usahanya. Jadi akhirnya saya buka perusahaan, tidak setor duit, tapi dapat saham 50%. Kenapa? Kan setor badan kan modal juga. Jadi waktu saya dulu bekerja di perusahaan yang lain, saya punya jaringan luas, karena saya dulu menjadi bagian ekspor. Saya mencari buyer ke Eropa, ke Australia, saya punya jaringan dengan pembeli yang cukup banyak, saya punya jaringan dengan supplier, ya, produk-produknya. Jadi ketika ada orang mau buka trading, wah udah saya direkrut aja nih, supplier ngerti, buyernya ngerti, gitu ya. Nah ternyata kemampuan saya, jaringan saya, profesional saya itu dihargai 50%. Jadi Anda tidak perlu pesimis bagi yang tidak punya uang, ya, orang miskin, uang hanya sebagian dari modal, ya. Anda punya kepandaian, Anda ngerti IT, ngerti engine, ngerti komputer, lalu ada orang lain mau buka platform, buka ini, tapi waduh lebih baik dijadikan kongsi, dikasih saham sekian, bisa juga. Jadi Anda punya otak pun, punya ilmu pun, itu modal. Jadi
Tidak perlu menjadi minder karena miskin. Ya, gunakan kemiskinan sebagai semangat. Aku tidak mau miskin lagi. Mazmur 37 ayat 37. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur, sebab kepada orang yang suka damai ada masa depan. Jadi saya termasuk menggenapi ayat ini. Saya dikenal sebagai orang yang tulus dan jujur. Waktu saya bekerja saya jujur, sehingga akhirnya supplier mengenal saya jujur, buyer mengenal saya jujur, dan akhirnya saya dimodali orang untuk buka usaha. Kalau tidak punya uang, maka punyalah Tuhan Yesus, punyalah kepribadian, punyalah karakter, punyalah kejujuran. Sehingga akhirnya itulah yang menjadi modal kita, yang bisa dilihat orang, bahwa orang ini berbeda. Ini saya bisa percaya sama dia. Sekarang cari orang yang bisa dipercaya itu susah, maka menjadi orang yang bisa dipercaya, itu saja sudah sebuah modal. Tinggal ada mau dihargai gaji atau dihargai saham. Ya tergantung kita minta apa. Minta saham nggak dapat gaji, atau saham plus gaji kecil, tapi kalau dapat untung ada pembagian. Itu tergantung nanti Anda bagaimana mau negosiasi dan seberapa Anda yakin dengan usaha yang Anda jalankan. Kalau Anda yakin nih untungnya bakal banyak, bakal Anda menjadikan itu sebagai saking yakinnya untuk meyakinkan dia juga, ya udah saya nggak usah digaji aja. Karena saya yakin untung dan saya akan bikin ini untungnya banyak gitu ya. Atau Anda mau gaji ya sekian ya plus pembagian hasil. Jadi melihat bahwa yang dikejar adalah pembagian hasil, yang mau invest ya waduh ini orang ngejar pembagian keuntungan, berarti dia jadi Anda bisa juga, Anda bisa ya pasti bisa buka usaha, tidak punya modal uang, karena uang hanya sebagian kecil dari modal. Pertanyaan terakhir, sebagai pemula, bagaimana memulai usaha baru yang relatif aman? Bagaimana Bapak dulu memulai usaha? Oke, soal aman udah diterangin tadi, tapi coba mau lebih detail soal dulu gimana saya. Ya, saya dulu kerja di perusahaan lain ya, itu di bidang ekspor. Jadi saya ngerti bener seluk-beluk ekspor. Nah, maka waktu saya buka usaha di bidang yang sama. Ya, karena itu yang paling aman. Kalau Anda misalnya sekarang kerja sama perusahaan, menjadi direktur di perusahaan asuransi, lalu Anda mau udah nabung buka restoran. Anda belum ngerti seluk-beluknya restoran, tipu-tipuannya restoran, jurangnya restoran, lubangnya, bangkrut saudara. Data melaporkan hanya 10% dari orang profesional yang hebat-hebat buka usaha sendiri itu sukses, hanya 10%. Kenapa? Karena mereka tidak usaha pada bidangnya. Jadi lebih baik usaha yang memang kita kuasai, bidang yang kita mengerti, kita sungguh-sungguh hidup di situ, yakin di situ, karena kita mempertaruhkan, apalagi kalau yang dipertaruhkan itu adalah kita nabung 20 tahun, 30 tahun, pas pensiun mau usaha itu. Ini nabungnya puluhan tahun gitu ya. Kita kalau Anda nabung 2-3 tahun, nyoba, gagal, ya nabung lagi dah, cari kerjaan lagi, malah nabung lagi gitu. Anda mungkin lebih berani gambling untuk mencoba hal yang benar-benar baru. Kecuali Anda memang sebagai yang punya uang gitu kan. Dan Anda nggak punya pengalaman bidang itu, cari kongsi yang betul-betul pengalaman di bidang itu. Tapi kalau dari sisi Anda yang mau menjalankan usaha itu, maka ya kalau saya menyarankan sebagai pemula, mulailah dengan bidang produk yang memang Anda kuasai. Nah, tapi saya tetap akan menekankan sebagai penutup bahwa Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menambahinya. Maka yang penting dalam hidup ini adalah kita hidup bersama dengan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan baik. Segala sesuatu pasti akan diberikan bersama dengan yang termahal yang Dia berikan, yaitu keselamatan. Bagaimana mungkin Dia tidak akan memberikannya segala sesuatu bersama-sama, kata firman Tuhan. Kita sudah mendapat keselamatan, kita sudah mendapat kekekalan, maka selama hidup sebelum masuk kekekalan, kita percaya Tuhan pasti memelihara. Mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur kami sudah belajar firman-Mu hari ini mengenai keuangan dan keuangan keluarga. Kami percaya Tuhan baik, Tuhan memberikan kami yang termahal dalam hidup ini, yaitu keselamatan. Maka kami pun percaya bahwa selama kami hidup di dunia yang fana ini, Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, mengucap syukur dan belajar firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya, itulah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa dalam pelajaran selanjutnya. Tuhan memberkati. Shalom, my family. Saya percaya kita semua sangat diberkati tadi dengan
penyembahan yang telah dibawakan oleh worshiper Feren, dan juga pesan firman yang telah kita terima dari hambanya Bapak Pendeta Jarod Wijarnarko tentang tema keuangan. Saya percaya saudara pasti akan diberkati, karena melalui worship dan offering maka ada abundance, ada kelimpahan berkat dan anugerah yang Tuhan curahkan dalam hidup kita. Dan pada minggu yang ketiga, pada ibadah raya, nanti Pastor Luke akan membagikan bagian yang kedua, New Dimension in Worship, dengan tema The Power of Worship. Mari kita semuanya bangkit berdiri, kita akan satukan hati kita di dalam doa. Terima kasih Bapa yang di sorga untuk semua yang telah kami terima melalui ibadah pada hari ini. Engkau memberkati seluruh hamba-hambamu, pemuji penyembah Feren, dan juga untuk Bapak Pendeta Jarod dan keluarga. Engkau sertai semua dalam pelayanan yang terlibat di dalam ibadah ini, juga jemaat-jemaatmu di GBI My Family. Kami bersyukur Tuhan untuk kesetiaan, untuk komitmen, untuk bersama-sama terus setiap hari Minggu beribadah. Kami juga berdoa untuk tangan-tangan yang telah memberi persembahan. Engkau berkati berlimpah-limpah, Engkau berikan pelipat gandaan di dalam segala hal. Engkau kuduskan persembahan untuk menjadi saluran kasih dan kemurahan-Mu dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, Engkau memberikan pemulihan untuk bangsa dan negara kami. Berikan juga hikmat untuk pemimpin bangsa kami dan seluruh kabinet dan seluruh aparatur negara. Berkati juga lembaga MPR, DPR, DPRD, gubernur, wali kota. Semuanya Tuhan, Engkau berikan hikmat dan Engkau sertai di dalam mengemban tugas. Terima kasih ya Bapa. Kami juga berdoa untuk kota kudus-Mu Yerusalem. Shalom Yerusalem. Damai sejahtera sentosa di dalam puri-Mu dan di dalam lingkungan tembok-Mu. Dan kiranya mencintai-Mu mendapat sejahtera sentosa. Dan jikalau sebentar lagi kami akan menutup ibadah kami pada hari ini, di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami siap untuk menerima berkat dari-Mu. Mari kita arahkan hati kita dan tangan kita. Terimalah anugerah damai sejahtera dari Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita semuanya mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati dalam nama Yesus bersama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, sampai berjumpa pada ibadah minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. I am the God that healeth thee. I am the Lord your healer. I sent my word and healed your disease. I am the Lord your healer. God's name is more powerful than any disease you can name tonight. You might have received a horrible report from the doctors and told you your disease is incurable. But you know what? There's hope tonight.
There is hope because God's promised that He would heal us. I want you to put His word on your lips tonight. Sing His word back to Him. And see if His name isn't more powerful than cancer, than heart disease, or any disease that you can name tonight. Oh yes, He's your healer. Let's sing it to Him. You are the God that healeth me. You are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You are the God. You are the God that healeth me. Oh, you are the Lord. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You are the Lord, my healer. You sent your word and you healed my disease. You